warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, alhamdulillah, terima kasih ya. Kelihatannya hari ini berangkat semua. Oh, itu ada satu kursi kosong. Siapa yang tidak berangkat? Oh, Mbak Kinan. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Oh, sakit. Kita doakan semoga Mbak Kinan cepat sembuh ya. Ya, yuk. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh tadi yang berangkat pertama kali siapa? Lia. Mbak Lia, yuk. Mbak Lia, temannya dipimpin berdoa, yuk. Selamat pagi anak-anak. Kelas 4. Siap, Bu. Sudah siap belajar? Siap. Semangat. Oke, biar lebih semangat kita nyanyi dulu bersama-sama ya. Bu Meta di sini punya sebuah lagu. Semuanya berdiri yuk, nyanyi sambil berdiri biar lebih semangat. Ambil tepuk tangan ya. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Silakan boleh duduk. Tepuk kelas 4. Kita berani, mandiri, kreatif, kelas 4. Yes. Oke, anak-anak terima kasih ya. Sudah lebih semangat kan? Sudah, oke. Sekarang hari ini kita belajar apa ya? Coba perhatikan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai karya 2 dimensi. Hari ini kita akan belajar mengolah sampah. Kenapa toh sampah kok perlu diolah? Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba diperhatikan. Nah, nanti melalui kerja kelompok, kalian dapat memilah sampah organik dan sampah anorganik. Kenapa harus dipilah? Karena mereka itu keduanya berbeda. Kalau sampah organik itu bisa hancur, kalau sampah anorganik itu tidak bisa hancur. Makanya harus diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Tujuan yang kedua, nah nanti setelah dipilah kemudian apa Bu? Nanti kalian akan membuat hasil karya, sesuatu yang bermanfaat dari sampah anorganik. Tujuan yang ketiga, nah setelah dibuat sesuatu yang bagus, yang cantik, terus kita apakan? Selain bisa kita pakai sendiri, nanti kalian juga bisa membuat pameran sederhana. Nanti kita tampilkan di sekitar sekolahan kita, di kelas-kelas ini ya. Nanti kalian bisa memamerkan produk kalian. Nanti siapa tahu ada yang berminat dan bisa menjadi cuan. Betul sekali ya. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya coba anak-anak perhatikan ya. Judulnya adalah Eco Art Design. Apakah setiap hari kalian menghasilkan sampah? Menghasilkan sampah tidak? Sampah apa saja yang kalian hasilkan? Coba sebutkan. Jajan, terus apa lagi? Plastik, kopi. Kamu ngopi?
Ya, ngopi. Terus apa lagi? Indomie, mie instan ya. Terus masih banyak lagi. Kemudian apa toh daur ulang itu? Coba perhatikan. Daur ulang adalah proses mengubah sampah. Jadi sampah yang kamu hasilkan tadi menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Proses ini tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, tetapi juga mampu membantu menghemat energi. Kalau kamu bisa mengolah sampah menjadi sesuatu yang berguna, berarti kamu berperan serta mengurangi sampah. Betul sekali. Kalau sampahnya sudah dikurangi, sudah kita jadikan barang yang berharga, apa dampaknya bagi lingkungan? Ya, jadi bersih. Terus apa lagi? Segar, menjadi segar. Terus apa lagi? Nyaman, betul. Kalau di sekitar kita banyak sampah, pasti lingkungannya tidak nyaman. Bau ya? Bau. Tapi kalau sampahnya bisa kita olah menjadi sesuatu yang bermanfaat, apalagi menjadi cuan, lingkungan akan selain bersih juga menghasilkan ya cuan tadi. Coba perhatikan. Apa saja yang dapat didaur ulang? Apakah semua sampah bisa didaur ulang? Tidak bisa ya, karena tadi ada dua jenis sampah, organik dan anorganik. Yang organik tidak bisa didaur ulang, bisanya dijadikan apa? Pupuk, ya, biogas. Yang bisa didaur ulang adalah sampah anorganik. Apa saja sampah anorganik? Lihat, plastik, banyak ya sampah plastik ya. Kemudian kaca, ada kertas, logam, dan alat elektronik. Kira-kira di sekitar kalian banyak tidak sampah seperti ini? Banyak ya, berarti nanti kita bisa mencari sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar kita, di sekolah maupun di rumah untuk kita daur ulang. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang daur ulang? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, sekarang coba. Ini ya, manfaat daur ulang untuk lingkungan. Satu, daur ulang membantu mengurangi polusi. Itu tidak hanya polusi udara karena asap knalpot ya, Cah. Polusi udara karena bau itu juga ada. Terus apa lagi ini manfaatnya? Mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Itu adalah manfaat dari daur ulang. Nah, sekarang untuk selanjutnya, ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau tidak, sekarang Bu Meta beri tugas. Coba ya. Bu Meta beri waktu 10 menit. Ya, silahkan nanti kalian bersama kelompok kalian keluar kelas. Kalian memilah sampah organik dan sampah anorganik. Silahkan nanti beberapa sampah yang kalian dapatkan, kalian bawa ke dalam kelas. Ya, nanti kita akan mencoba mempraktekkan ya. Oh, ini sampah organik, ini sampah anorganik. Kemudian kita apakan sampah organiknya, kita apakan sampah anorganiknya. Nanti kita akan diskusi bersama. Paham? Waktunya berapa tadi? 10 menit. Kalian keluar, apa yang kalian lakukan? Memilah sampah. Silakan masing-masing anak membawa 2 sampah organik dan 2 sampah anorganik dalam kelompoknya ya, terus dibawa masuk ke dalam kelas. Silakan, yuk kelompok 1 keluar dulu urut. Ya. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5 dan kelompok 6 silakan. Sudah dapat apa? Ya, oke.
Oke, sudah 10 menit ya anak-anak ya. Sudah dapat semua sampah organik dan anorganiknya? Sudah. Sampah organiknya coba diangkat. Mana? Sampah organiknya yang mana? Oke, sudah betul. Organik. Organik itu berarti yang bisa hancur dari bahan alam, daun-daunan, ranting. Oke. Sudah betul. Sekarang ditaruh. Sampah anorganiknya sekarang yang mana? Oke. Ya. Betul. Sampah anorganiknya itu yang dari plastik, dari kaca. Ya, itu adalah sampah anorganik. Oke, sekarang sampah organiknya sudah tahu ya yang mana? Sampah anorganiknya yang mana sudah tahu? Berarti kalian sudah bisa memilah sampah. Kalau membuang ke tempat sampah, sampah organik dimasukkan ke dalam tong yang warnanya apa? Hijau. Kalau anorganik dimasukkan ke dalam tong yang warnanya kuning. Jangan sampai salah ya. Oke, sekarang sampah organiknya dibuang dulu ke tempat sampah, lalu cuci tangan, terus kembali ke kelas. Sampah anorganiknya biar di dalam kelas, yang organik saja yang dibuang. Oke, kalian kan sudah bisa memilah sampah organik dan anorganik. Terus sampah yang anorganik kita apakan? Nah, di sini Bu Meta punya video. Video yang menceritakan cara mengolah sampah anorganik. Didaur ulang menjadi dompet yang cantik. Kemudian kotak pensil. Dan juga tas belanja. Nah, sekarang kalian coba perhatikan videonya ya. Coba, bisa jadi inspirasi kalian. Mau diapakan sampah anorganikku? Nah, lihat ya. Semua pasti pernah makan mie instan kan? Biasanya sampahnya kan hanya dibuang begitu saja. Nah, ini bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Jadi deh dompetnya. Ya, bagus nggak? Bagus ya. Nanti ini bisa menjadi salah satu inspirasi kalian untuk mendaur ulang sampah makanan ya. Sudah ya? Tadi sudah memilah sampah, sudah menyaksikan video. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kita akan berkelompok karena ini sudah ada kelompoknya ya. Satu kelompok 5 orang ya. Karena kita jumlahnya 30, Bu Meta bagi menjadi 6 kelompok, satu kelompoknya 5 anak. Apa yang kita lakukan dalam kelompok nanti? Nah, perhatikan. Di sini Bu Meta punya LKPD, nanti akan Bu Meta bagikan kepada tiap kelompok. Tugasnya adalah kalian akan menuliskan rencana produk yang akan kalian buat. Tadi kan sudah memilah sampah, sudah tahu barang jadinya apa dari sampah yang kita ingin daur ulang. Nah, tugas kalian dengan kelompok kalian diskusi. Aku mau membuat apa ya? Entah itu tas, entah itu dompet, entah itu kotak pensil atau yang lainnya. Silakan kalian diskusi. Dituliskan di sini, kemudian kira-kira bahannya apa saja. Ya, nanti kalian bagi sekalian. Masing-masing individu membuat satu-satu. Tapi cara membuatnya bisa diskusi dalam satu kelompok. Itu ya. Coba sekarang ditulis dulu. Ini silakan. Silakan ditulis nama produknya. Dompet boleh. Kelompok ini mau buat apa? Tas, oke, boleh. Ditulis berarti tas belanja gitu. Nah, terus desainnya digambar boleh.
ini. Terus ada talinya di atasnya gitu. Fungsinya untuk apa? Alatnya apa yang dibutuhkan? Bungkus apa? Mau pakai bungkus kopi atau bungkus mie instan atau apa terserah. Nanti cari di rumah ya. Ini ditulis dulu. Oke, silakan didiskusikan desainnya yang mau kalian buat apa. Bu Meta beri waktu 30 menit. Ya, nanti setelah itu silakan salah satu kelompok maju presentasi. Kelompok saya mau buat ini, Bu, gitu ya. Silakan. Sudah 30 menit sudah selesai ya? Sudah, sekarang kelompoknya siapa yang mau maju? Mbak Sabrina. Oke, yuk Mbak Sabrina maju. Sini dengan kelompoknya semuanya maju. Mbak Sabrina mau maju dengan kelompoknya. Oke. Nama produk tas belanja. Fungsi untuk kantong belanja. Alat yang diperlukan adalah Soklin dan Indomie. Bahan yang diperlukan termasuk jumlah saset. Bungkus Soklin 10 saset. Langkah-langkah pembuatan. 1. Siapkan kantong plastik bekas. 2. Siapkan bungkus Soklin. 3. Pasang solasi bolak-balik pada bungkus Soklin lalu tempelkan pada bungkus bekas. 4. Susun yang rapi hingga menutup seluruh bagian kantong plastik. 5. Kantong plastik siap digunakan. Waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit sampai 1 jam. Oke, jadi Mbak Sabrina dan teman-teman kelompoknya mau membuat kantong belanja. Ya, tadi mau pakai bungkus Soklin atau bungkus deterjen. Boleh. Cara membuatnya gimana, Mbak? Jadi kantong plastiknya disiapkan, terus bungkus Soklinnya disiapkan, terus baliknya dikasih solasi bolak-balik, terus disusun menutupi kantong plastik yang rapi ya, nyusunnya ya. Pengerjaannya 30 menit sampai 1 jam. Oke, ada yang mau berpendapat? Ada yang sama tidak dengan kelompoknya Mbak Sabrina mau buat kantong belanja? Oke, ya, kelompoknya Mbak Bila juga mau buat kantong belanja. Bagus. Ada yang mau membuat barang lain? Sini membuat apa? Dompet. Ini kotak pensil. Kelompok 2? Dompet. Kelompok 4? Kotak pensil. Oke. Apa saja boleh ya? Sesuai kreativitas kalian. Bagus tidak tadi ide dari kelompoknya Mbak Sabrina dan teman-teman? Bagus, beri tepuk tangan dulu. Yuk, silakan duduk. Nah, anak-anak, kalian kan sudah mendesain ya, mau buat apa? Berarti bahan-bahan yang kamu tulis besok pada pertemuan selanjutnya harus dibawa ya. Bungkus, entah itu bungkus kopi, mie instan, deterjen, semuanya dibawa. Tadi kelompoknya Mbak Sabrina pakai solasi bolak-balik untuk merekatkan. Kalau ini buat dompet pakai apa? Pakai lem tembak, berarti lem tembaknya harus dibawa. Jangan sampai ada yang tertinggal peralatannya, supaya besok kita bisa membuatnya di sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup ya? Berarti pertemuan selanjutnya nanti semua alat dan bahannya harus dibawa. Oke, baik. Terima kasih sudah selesai waktunya. Silakan kalian istirahat dulu, ya. Kelas 4. Sudah siap belajar? Oke. Pertemuan kemarin kita sudah memilah sampah ya. Kemudian kita sudah menyaksikan bagaimana cara mengolah sampah anorganik. Seperti kesepakatan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kalian harus sudah membawa peralatan dan perlengkapan untuk mendaur ulang sampah anorganik. Sudah bawa belum? Oke, kalau sudah coba sekarang dikeluarkan peralatannya. Ada yang bawa lem tembak, ada yang bawa apa lagi nih? Oke, bungkus snack. Bungkus snack. Oh, ada resletingnya juga. Oke.
Oke, ada solasi. Sudah ya anak-anak? Oh, Bu Meta lihat ada banyak sekali nih perlengkapan peralatannya. Ini semua dari sampah yang ada di rumahmu ya? Ya, oke. Nanti silahkan kalian berkreasi membuat kerajinan daur ulang dari sampah, bebas mau buat apa. Kemarin kan sudah dituliskan ya rencananya mau membuat apa. Nanti sambil membuat silahkan kalian bisa menuliskan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama apa, kemudian kendalanya apa. Ya, nanti bisa dituliskan di sini. Ya, kendalanya misalkan susah menempel ketika memakai lem tembak, itu boleh. Anak-anak, waktu membuatnya kira-kira butuh berapa menit? 1 jam selesai ya? Oke, kita sepakati 1 jam selesai. Silakan. Selamat mengerjakan. Kenapa Mbak? Kotak pensil ya. Bisa kan caranya kan? Terus ininya begini. Oke anak-anak, waktunya sudah habis, sudah selesai semua ya? Sampun, oke. Coba, sekarang diangkat hasil karyanya, diangkat. Oh, bagus-bagus semuanya. Oke, ada yang jadi 3. Bagus, ada yang 2. Oke, berarti tidak ada masalah ya. Sekarang coba, siapa yang berani maju presentasi tadi buat apa? Caranya gimana? Kesulitannya apa? Siapa coba yang berani? Oke, Mas Noel berani maju. Yuk, coba. Coba, Bu Meta lihat dulu. Oke, Mas Noel banyak sekali ini ya. Ada 3. Ini apa Mas Noel? Tempat pensil. Terus yang 2? Dompet. Bisa bikin 3. Waktunya 1 jam. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Mas Noel. Coba. Sekarang dibaca. Tadi cara membuatnya bagaimana? Terus ada kendala tidak? Coba dibaca Mas Noel. Cara membuat. Potong bungkus jajan menjadi 2 bagian, setelah itu digunakan 1 lembar. Terus? Setelah itu reslet. Siapkan. Siapkan resletnya, setelah itu bungkus itu dilem di resleting. Dilem di resleting pakai apa tadi? Pakai lem tembak. Bisa ya pakai lem tembak? Bisa kuat ya. Terus? Setelah itu dibalik. Oke, pinggirnya dilem, terus dibalik. Diberi lakban kertas. Oke, dilapisi lakban lagi biar kuat, lebih kuat ya. Ada kendala tidak Mas Noel tadi? Tidak ada kendala, makanya bisa buat banyak ya. Karena tidak ada kendala. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Noel. Ada yang mau menanggapi? Bagus tidak hasil karyanya Mas Noel? Bagus ya, dalam waktu singkat bisa membuat banyak. Kuncinya apa tadi? Apa? Teliti dan hati-hati ya. Membaliknya pelan-pelan, terus di double. Boleh dijahit, boleh didouble solasi biar lebih kuat, lebih rapi. Oke, terima kasih. Silakan duduk Mas Noel. Anak-anak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau maju lagi? Tidak, sudah cukup? Ya, karena sudah capek-capek membuat kerajinan, kita ice breaking dulu biar semangat. Ya, yuk semuanya berdiri. Kita senam dulu. Senamnya ini adalah
sehari-hari yang kalian lakukan. Namanya senam HP. Nah, ini pegang HP nih. Nah, Dingklo liatin HP. Ini main game nih. Main game. Telepon. Pindah sini HP-nya. Scroll. Ya, scroll. Ya, tepuk tangan dulu. Senam tadi menggambarkan aktivitas kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi menggunakan HP ya. Semuanya punya HP. Semuanya menggunakan HP, tapi HP harus digunakan dengan baik. Kalau anak sekolah mainan HP digunakan untuk apa? Belajar, cari-cari pertanyaan yang sulit di HP ya. Terus membuat hasil karya ini tadi juga bisa lewat HP. Harus digunakan dengan baik. Oke anak-anak, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Untuk kegiatan minggu depan, kalian akan membuat pameran. Nah, karena ini sudah jadi, nanti pertemuan berikutnya kita akan membuat pameran ya. Dipamerkan, dipajang di depan kelas nanti supaya orang lain bisa menyaksikan. Siapa tahu ada yang membeli ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita siapkan pamerannya. Paham anak-anak? Nanti hasil karyanya dibawa lagi ya. Oke, terima kasih. Silakan boleh istirahat. Kelas 4. Oke, sudah dibawa ya hasil karyanya yang kemarin. Hari ini kita akan mendesain pameran. Ya, sebelum ditampilkan di luar, Bu Meta bagikan dulu LKPD-nya. Silakan nanti kalian dirancang bagaimana pamerannya. Ya, Bu Meta beri waktu 5 menit. Nanti setelah itu baru direalisasikan kita buat pamerannya ya. Masing-masing kelompok satu saja. Ya, satu saja. Ya. Oke anak-anak, sudah ya tema pamerannya ini Eco Art Design ya, olah sampah jadi rupiah. Yuk sekarang kita bersama-sama persiapkan pameran kita. Bu Meta minta tolong anak yang laki-laki bawa meja 3 sama kursinya 6 disiapkan di luar. Nanti ada yang memasang ini juga ya. Yuk. Oke, anak-anak, terima kasih ya serangkaian kegiatan mulai dari memilah sampah, kemudian mendaur ulang sampah, dan yang terakhir pameran. Berarti kita sudah belajar apa anak-anak? Apa yang kita pelajari? Ya, mengolah sampah atau mendaur ulang sampah. Tadi ada yang laku ya? Ada yang menghasilkan uang. Ternyata sampah bisa menghasilkan rupiah. Oke, Bu Meta sekarang bertanya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang tidak?
Kalau yang tadi sudah laku dapat uang banyak ya senang. Yang belum laku tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah belajar mengolah sampah. Berarti kalian ikut mengurangi jumlah sampah yang ada di bumi ini. Kalian ikut menjaga alam ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Untuk pembelajaran selanjutnya besok kita belajar bahasa Jawa ya. Sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa ketua kelas. Selamat siang anak-anak, hati-hati di jalan ya, sampai ketemu lagi besok. Bu Meta akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.